Ya, oke, betul seperti pujian yang kita dengar tadi, berkat Tuhan, mari hitunglah maka kamu akan kagum oleh perbuatannya. Karena memang dengan ucapan syukur, terima kasih, itu ada kekuatan yang luar biasa loh, menarik untuk kita pelajari malam hari ini. Jadi orang kalau berterima kasih, ini saya bocorkan sebentar. Suami istri kalau satu hari, mungkin istri atau suaminya bilang terima kasih, mungkin cuma 2 kali atau 3 kali, itu malah mengurangi yang namanya pertengkaran. Nah, itu sedikit ya. Tadi akan kita bahas lagi. Iya, betul. Masuk ke firman Tuhan, kita juga mau menyapa pendengar Sasandu yang mendengarkan, baik di kota Jogja ataupun di luar ya, karena juga bisa didengarkan di streaming kita atau Facebooknya Bu Sarin juga yang lagi live ya Bu ya. Betul. Iya. Untuk para saudara-saudara pendengar Sasandu dimanapun berada, boleh bergabung juga nanti di WhatsApp kita di 0856 2929 400 ya. Di SMS juga silakan boleh pertanyaan ataupun pokok doa. Baik, silakan Bu Salim. Iya, oke, baik. Kita doa, kita minta pengurapan, kita minta kuasa, kita minta otoritas Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Allah lebih jauh dari apa yang kita dengar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan di hari ini. Kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan yang tak pernah berhenti sampai hari ini yang kami rasakan. Kami berterima kasih karena begitu banyak pertolongan Tuhan yang datang kepada kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan, biarlah dengan hidup kami terus memuliakan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara buat kami malam hari ini. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya firman Allah kuat, dan inilah berkat kami. Kami tangkap dalam nama Yesus. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kita akan belajar hari ini tentang satu tema yang luar biasa, ya, the power of thank you, ya. Satu kekuatan yang kita bisa lihat bahwa di dalam mengucap syukur itu ada kekuatan yang luar biasa. Dan tahukah saudara bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa the power of thank you itu satu kekuatan yang membuat kita bisa menikmati bahkan situasi yang tidak mengenakan sekalipun. Nah, hari ini saya mau tanya, apakah saudara sudah bilang terima kasih? Untuk siapa? Pertama untuk Tuhan dengan ucapan syukur. Yang kedua mungkin untuk pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, untuk anak-anak. Kenapa saudara? Ini kata-kata yang sederhana ya, terima kasih. Tetapi orang udah di akhir zaman ini udah kurang, bahkan sudah lupa untuk mengucapkan kata yang sangat punya kekuatan luar biasa, yaitu terima kasih. Waktu kita mulai membiasakan kata terima kasih ini ada dalam rumah kita, berarti kita sedang membuka diri kepada Sang Pemilik hidup untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan kita lalui, yang Tuhan izinkan kita alami. Dan ini yang sebenarnya saya ingin katakan malam hari ini. Mari saudara belajar untuk melihat kepada rencana Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, rencana Tuhan yang selalu memberikan kekuatan spirit buat kita. Kalau kita terbiasa berterima kasih, saya yakin bahwa saudara akan hidup itu nikmat. Artinya walaupun kita ada di ujung-ujung keadaan yang tidak mengenakan, saudara tetap berkata ini nikmat. Nah, mari kita belajar sebentar saudara. Dalam satu ayat kita baca dulu bagaimana seorang Ayub, ya, dia tetap membangkitkan satu gairah, satu passion dalam jiwanya untuk melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya itu mendatangkan kebaikan. Dan kita perlu belajar melihat bahwa kata terima kasih, kata mengucap syukur itu adalah satu kekuatan, satu gairah yang memberikan kita pengharapan saudara. Kita baca sebentar dalam Alkitab, Ayub 23 ayat yang ke-10. Mari saudara yang baru bergabung, silakan baca firman Tuhan ini yang kita belajar bersama-sama bahwa the power of thank you itu memberikan kita satu semangat spirit yang luar biasa untuk melihat hari-hari kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, ya. Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Tahukah saudara, jalan hidup seseorang hanya Tuhan yang tahu. Kita sendiri nggak mengerti kita akan seperti apa di hari ke depan. Jalan hidup kita seperti apa ke depan. Kita mau ngapain ke depan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Ayub menyadari bahwa ia tahu jalan hidupku. Ini satu kekuatan yang untuk kita harus renew kembali, membaharui semua komitmen kita kepada Tuhan sang pemilik hidup. Ayub mengerti bahwa semua yang dia alami, yang dia jalani, dia kembali mempercayai bahwa Tuhan, hanya Engkau yang tahu jalan hidupku. So, apa yang di kalimat berikutnya dikatakan apa? Seandainya ya aku diuji. Ini kekuatan yang dia sampaikan. Aku akan timbul seperti emas. Ini luar biasa. Waktu saudara mengerti bahwa hanya Tuhan yang tahu jalan hidup kita, kita akan lebih banyak untuk mawas diri dengan semakin merendahkan hati dan berterima kasih kepada Tuhan, sang pemilik hidup, untuk apapun yang kita hadapi. Dan saudara harus mengerti bahwa memang walaupun kita merencanakan A, rencanakan B dan seterusnya, tapi Tuhan punya rencana itu yang terjadi kepada kita. Makanya Ayub menyadari bahwa hanya Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Kita nggak ngerti, apalagi iblis. Iblis nggak pernah tahu jalan hidup semua manusia yang Tuhan kasihi, yang dia ciptakan, yang Tuhan ciptakan. Iblis nggak pernah tahu itu. Yang tahu cuma Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan kita jalan hidup kita Tuhan yang lebih tahu. Sehingga walaupun Ayub mengalami satu tekanan sampai depresi yang luar biasa, saudara, dia mulai membangkitkan gairah dan berterima kasih dengan kata-kata bahwa Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Ya, sebenarnya ini satu ungkapan, dia merasa kesal, merasa sangat terpukul dengan semua situasi yang dihadapi. Dia mengerti bahwa semua situasi yang dihadapi itu bukan hal yang mengenakan secara daging, secara jiwa, bahkan mengerikan. Rohnya juga mengalami kekeringan. Karena di dalam ayat 8, ayat 9 dari kitab Ayub 23, dia merasa ada kekosongan yang begitu sangat hebat. Kita baca sebentar. Ayub 23 ayat 8 dan 9. Mungkin kita juga pernah mengalami ya. Artinya jiwa kita mengalami banyak sekali penderitaan yang menyesak, dan kemudian kita punya tubuh mungkin semakin merosot karena akhirnya merasa sakit bagian-bagian tubuh tertentu. Kita bahkan merasa roh kita sangat merindukan Tuhan, tapi sepertinya hampa. Coba kita perhatikan sebentar apa yang terjadi dengan seorang Ayub. Ya, Ayub 23:8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Iya. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, lihat, rupanya Ayub berusaha mencari Tuhan di setiap sisi kehidupannya dia. Saat dia udah terpuruk, dia sangat menderita, jiwanya menderita, tubuhnya menderita, dan dia berusaha supaya rohnya jangan sampai menderita. Tapi dia berusaha membangun satu hubungan spiritualnya, tapi dia nggak mengalami Tuhan, karena Alkitab berkata di timur dia berusaha mencari, di barat, utara, selatan. Artinya Ayub berusaha segenap kehidupannya mencari Tuhan, tapi dia nggak merasakan ada Tuhan. Saudara pernah mengalami kayak begitu? Seakan-akan kita berdoa, tapi doa kita sampai di langit-langit dan kayaknya jatuh lagi, nggak punya kekuatan tembus gitu, saudara. Itu satu bagian yang kita alami, penderitaan secara jiwa kita dan roh kita. Tetapi walaupun Ayub seakan-akan mengalami sesuatu, bahkan rohnya yang sangat tertekan luar biasa, dia kembali membangkitkan semangatnya untuk berkata dalam Ayub 23:10 tadi, yang tahu jalan hidupku hanya Engkau Tuhan. Nah gitu ya, dia seperti berteriak, hanya Engkau yang tahu jalan hidupku. So, sekalipun aku diuji, dia mulai membangkitkan satu motivasi diri yang luar biasa. Ini ungkapan rasa syukur, saudara. Ini ungkapan terima kasih, bahwa dia berkata, seandainya Engkau menguji aku pasti akan muncul seperti emas. Luar biasa. Nah, mari kita pelajari dulu apa arti definisi dari tahu berterima kasih.
ya. Satu keadaan di mana kita memberikan penghargaan atas apapun yang kita terima, satu sikap atau tindakan yang menunjukkan penghargaan tersebut sebagai ungkapan kita berterima kasih untuk apapun, menyatakan kepada seseorang melalui perkataan dan tindakan betapa berjasanya mereka bagi kita. Itu ungkapan dari kata terima kasih secara umum, ya. Jadi gratefulness atau berterima kasih, ya, ini menunjukkan satu tindakan yang tidak tunda-tunda, ya, tapi kita siaga dan kita siap untuk selalu mengeksposkan sesuatu yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu kita ingin bilang, oh saya udah merasakan ini, so thank you so much. Nah seperti itu kejadian yang Ayub alami itu. Seandainya aku diuji, hanya Dia yang tahu jalan hidupku, sehingga dia tetap kembali membangkitkan rasa semangat untuk berterima kasih kepada Tuhan dan bukan mengeluh. Ini menarik sekali untuk kita belajar bahwa dia nggak menunggu untuk tidak berterima kasih walaupun yang dia alami sesuatu yang sangat menekan, sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi dia nggak menunggu. Dia mulai belajar untuk melihat dengan cara pandang yang sangat baik untuk berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup yang mengizinkan apapun yang dia alami. Sudahkah saudara hari ini berterima kasih? Saudara, saya katakan sekali lagi, dalam satu rumah tangga, jika suami atau istri mengucapkan terima kasih, ya, 2-3 kali satu hari, terima kasih sayang, ya, kepada suami, kepada istri, saya percaya dan saya ingin katakan ini, bahwa rumah tangga ini jarang terjadi perkelahian yang bisa merusak jiwa seseorang, antara entah jiwanya laki atau jiwanya istri. Itu sama sekali jarang, bahkan tidak pernah terjadi kalau kita sering mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita. Sambil saudara dengarkan khotbah ini, coba praktekkan buat istri atau buat suami. Terima kasih sayang untuk apapun yang hari ini engkau terima, ya. Mungkin suami dibuat kopi sama istri, udah bilang belum terima kasih, hal-hal kecil. Tapi saya ingin bilang, kalau kita biasakan diri dengan mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita, ini membuat pasangan kita saling menerima apa adanya dan jarang terjadi pertengkaran, ya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Ada hal-hal apa yang kita alami saat kita sering mengucapkan terima kasih, ya. Nanti kita akan belajar di sesi kedua nanti. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, sama anak-anak kalau belajar, walaupun kita sebagai ibu punya tanggung jawab untuk masak di dapur untuk anak-anak kita, tapi kalau mereka diajari untuk terima kasih mama masakan hari ini, itu anak-anak tanpa sadar mereka mulai menghargai semua yang orang tua lakukan, dan mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang orang tua mereka percayakan. Nah, kalau di rumah jarang anak mengucapkan terima kasih untuk masakan yang orang tuanya buat, ya. Jarang bahkan anak berterima kasih kalau ditegur, kalau dinasihati. Nah, ini tanpa sadar anak-anak kita akan bertumbuh dengan satu sikap berontak, dengan satu sikap yang memang nggak mau tahu, dengan satu sikap yang akhirnya tidak menghormati kita sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu, mulai malam ini belajar untuk saling menghargai dalam rumah dengan satu kata yang sederhana, yaitu thank you, terima kasih. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, untuk apapun yang mereka lakukan, bahkan termasuk saat ditegur. Kalau orang mengerti teguran itu menyelamatkan, berarti dia akan berkata, wow, ini harta, so I say thank you. Nah, itu saudara, kalau dia dinasihatin, ya, dan dia berkata nasihat ini adalah hal yang penting, dia akan berkata thank you. Kenapa? Karena dia mengerti betapa besarnya berkat di balik nasihat. Ya, Amsal menyatakan banyak hal tentang nasihat. Orang yang mendengarkan nasihat adalah orang yang akan diberkati dan menerima satu hal yang penuh dengan kemenangan ke depan. Karena nasihat itu menjaga orang dari jalan-jalan yang salah, ya. Nah, orang yang berterima kasih itu memiliki satu sikap utang piutang tanda kutip, karena merasa ada hal yang dia terima dari orang yang dia nggak layak terima, tapi dia diberi.
sehingga ada terima kasih. Nah, mari kita perlu untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita supaya mereka tahu untuk menghargai segala sesuatu dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Kita bandingkan ayat firman Tuhan ini dulu, Ratapan 3. Silahkan dibuka firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara yang sedang ikut live channel Sosando FM di mobil, di rumah, ya, mari belajar sama-sama untuk mengatakan ucapan terima kasih kita kepada hal apapun, supaya nanti akhirnya kita berterima kasih juga kepada Tuhan Sang Pemilik hidup untuk apapun yang kita hadapi. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Habis-habis rahmat-Nya, Yes. selalu baru tiap pagi. Amin. Besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Ini ungkapan dari rasa syukur. Tak pernah berhenti kasih setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Ini nilai-nilai di mana kita memahami bahwa apapun yang terjadi, seperti Ayub katakan, hanya Dia yang tahu jalan hidupku. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau Dia izinkan aku ada di bagian-bagian yang tidak aku inginkan sekalipun, tapi kalau Dia izinkan aku ada di sana, biarkan kehendaknya yang terjadi, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan muncul seperti emas. Wow, ini luar biasa. So, kalau kita terbiasa dalam rumah tangga mengucapkan terima kasih untuk hal apapun yang kita mungkin hadapi atau terima, ya, itu akan melahirkan satu sikap kerendahan hati. Orang yang bisa dan sering bilang terima kasih, orang ini sedang belajar rendah hati. Jadi mari saudara-saudara, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita di kantor, ya, dalam pelayanan kita, mari selalu ungkapkan kata yang sederhana ini, tapi powerful banget, punya kekuatan luar biasa. Karena dengan terima kasih ada satu sikap yang kita lahirkan muncul, adalah kerendahan hati. Orang yang suka bilang terima kasih itu orang yang akan belajar merendahkan hati. Dan orang yang merendahkan hati ini adalah orang-orang yang akan menjadi orang yang dewasa dan memiliki satu sikap untuk mengerti, sehingga dia sangat sulit untuk mau bersungut-sungut. Dia sulit bersungut-sungut karena dia selalu percaya, seperti dalam ratapan tadi, Tuhan, kasih setiamu itu nggak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oh my God, ini luar biasa. Nah, saya berikan contoh. Kata terima kasih itu harus dinyatakan dengan penuh kesadaran. Kesadaran, ya. Coba saya tes sedikit. Kenapa orang sulit bilang terima kasih? Yang pertama, kita tahu orang kalau sulit bilang terima kasih, berarti ini orang sedang punya hatinya pasti lagi nggak enak, ya. Kenapa orang sulit berterima kasih? Karena dia merasa, sudah, saya kan yang harusnya orang ucapkan terima kasih, ngapain saya? Jadi masih ada kesombongan. Orang yang sulit berterima kasih itu orang yang tidak menghargai orang lain. Orang yang sulit berterima kasih itu orang yang sebenarnya punya masalah kekerasan hati di dalam. Ada masa lalu yang membuat dia sulit untuk melihat hal-hal yang baik dari orang lain. Nah, ini yang perlu kita belajar. Nah, mari kita belajar berterima kasih. Contoh, saat diberikan sesuatu, ya, tentu kita gampang bilang terima kasih. Beri hadiah, beri apapun, kita gampang. Soal-soal jasmani kita bilang terima kasih. Tapi saat kita diberikan nasihat, bisa nggak kita bilang terima kasih? Karena nasihat itu adalah sesuatu yang membangun dan mengarahkan kita lebih baik lagi dari hari kemarin, iya kan? Yang ketiga, bisa nggak kita bilang terima kasih di saat kita ditegur? Karena teguran dapat menyadarkan kita dalam kesalahan-kesalahan yang mungkin kita sudah buat, supaya kita jangan lagi buat kesalahan yang sama di hari-hari yang berikut. Jadi mari kita melihat bahwa orang yang suka bilang terima kasih, yang pertama akan melahirkan kerendahan hati. Dan orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang-orang yang mau belajar. Pasti. Yang kedua, kata terima kasih itu akan membuat orang untuk belajar taat. Taat gini, sama seperti Ayub. Seandainya aku diuji, aku akan muncul seperti emas murni. Dia nggak melawan, walaupun dia berusaha mencari Tuhan, hadiratmu di mana aku ingin rasakan, dan seakan-akan Tuhan tidak mau menjawab dia, gitu ya. Tapi dia mau taat, tetap mencari Tuhan. Yang ketiga, orang yang berterima kasih itu akan melahirkan sifat menghargai diri sendiri.
Ya, orang yang bilang terima kasih suka menghargai diri sendiri. Yang ketiga, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang punya rasa menghargai orang lain. Yang keempat, orang yang berterima kasih itu orang yang membawa ketenangan dalam jiwanya sendiri. Nah gitu ya. Dan yang keenam, orang yang berterima kasih itu orang yang membawa damai. Alkitab katakan di dalam kitab Matius 5 ayat 9, berbahagialah mereka yang membawa damai, berbahagialah mereka yang mengejar damai, berbahagialah orang-orang yang mencari damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Jadi kita menyampaikan terima kasih atau ungkapkan terima kasih, ini kita sedang melatih diri kita untuk tinggal di dalam kedamaian dan juga memberikan kedamaian bagi orang lain. Ini luar biasa. Kalau kita sering mengucapkan terima kasih, berarti kita juga sedang bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Betapa dahsyatnya Dia, betapa hidup kita berharga karena perbuatannya yang besar di dalam kita. Jadi waktu saudara mengerti untuk mau mengungkapkan terima kasih, kata yang sederhana ini dalam rumah tanggamu, dari keluargamu, saya percaya keluargamu akan baik-baik saja. Keluargamu akan bertumbuh dalam pengenalan untuk saling melihat dan saling menghargai satu sama yang lain. Dan yang berikut, keluargamu akan semakin bersyukur kepada Sang Pemilik hidup yang mengerti dan tahu cara dan hidup Anda apapun yang kita lewati. Sesuatu yang baik dilakukan akan menjadi sebuah pola kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter kita, dan karakter itu akan menjadikan siapa diri kita. So, rasa syukur itu adalah salah satu ungkapan dari ucapan terima kasih. Rasa terima kasih yang diinduksi sebagai bagian bahwa bukan karena jasmaninya, tetapi karena terlalu hebatnya Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari kita. Ini adalah sebuah eksperimental yang sangat-sangat luar biasa untuk menghormati dan menghargai Sang Pencipta kita. Kalau saudara belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, jiwa saudara akan merasa puas, pasti. Yang kedua, saudara bisa melihat bahwa Sang Pemberi hidup itu nggak cuma terukur oleh karena materi-materi yang terlihat, tapi engkau merasakan betapa hatimu penuh dengan damai dan sukacita karena ada kepuasan di dalam spirit saudara. Orang yang berterima kasih adalah orang yang belajar menghormati Sang Pencipta dengan rasa syukur yang Dia sampaikan. Stay tune di sini. Kita akan kembali lagi sesi kedua dengan tips-tips berikut tentang berkat di balik ucapan terima kasih.